Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik loncengnya. Setelah itu klik semua, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pertemuan kali ini masih membahas teks laporan percobaan KD 3.2 bagian kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, kita lanjutkan. Sebelum pembahasan dimulai, Bapak ingin membacakan KD dan IPK-nya. KD-nya adalah menelaah struktur dan kebahasan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Indikatornya adalah atau IPK-nya menyimpulkan ciri-ciri kebahasan teks laporan, kalimat aktif, kata tugas, kosakata teknis pada ilmu, penulisan unsur serapan. Sekarang tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah kalian dapat menyimpulkan ciri-ciri kebahasan teks laporan seperti dapat menyimpulkan kalimat aktif, kata tugas, kosakata, teknis bidang ilmu, penulisan unsur serapan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah kalian dapat menyimpulkan ciri-ciri kebahasan teks laporan seperti kalian dapat menyimpulkan kalimat aktif, kata tugas, kosakata, teknis bidang ilmu, penulisan unsur serapan dengan tepat. Inilah tujuan yang akan dicapai ketika kalian membaca teks laporan. Kalian harus menemukan ini. Bab 1. Laporan percobaan. Yang kita bahas sekarang adalah kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Apa yang kita bahas, mari kita pelajari bersama-sama. Ini adalah ciri kebahasan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata tugas hubungan logis, menggunakan kata benda atau frasa, menggunakan kata serapan dan istilah di bidang ilmu, adanya urutan kegiatan, kata kerja aktif, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Nah, kalau di materi ini hanya 4 yang dibahas: kalimat aktif, menggunakan kata tugas, menggunakan kata serapan, dan kata istilah di bidang ilmu. Nah, yang pertama adalah menggunakan kata kerja atau menggunakan kalimat aktif, karena di dalam kalimat aktif itu ada namanya kata kerja aktif. Kalau kalimat aktif bentuknya kalimat, kalau kata kerjanya hanya bentuk kata kerja. Kalimat aktif biasanya yang menggunakan imbuhan ber atau me. Contoh di sini. Saya contohkan, saya bermain sepak bola. Nah, ketika ada imbuhan ber, predikatnya itu namanya kalimat aktif.
Kalau imbuhan me, contohnya saya membersihkan halaman. Nah, kata membersihkan ada imbuhan me di sana. Itulah yang disebut kalimat aktif. Saya ulangi, kalimat aktif biasanya menggunakan imbuhan ber atau me. Sama halnya juga kata aktif. Karena di dalam kalimat aktif itu ada kata aktif yang awalnya selalu menggunakan imbuhan ber dan me. Ini di bawah juga ada contoh kalimat aktif. Yusuf memancing ikan. Nah, di situ ada ciri kalimat aktif yaitu menggunakan imbuhan me. Adi bermain catur. Kita lanjut. Sekarang pengertian kata tugas. Ini pengertian kata tugas. Kalian baca dan pahami. Jenis-jenis kata tugas. Ada kata depan atau preposisi. Contohnya kata depan itu ada di, ada ke, kepada, atas, oleh, dengan, dan lain-lain. Ini ciri contoh. Contohkan kalau dalam kalimat pakai kata depan di. Saya berada di pasar. Nah, selalu diikuti oleh nama tempat. Kalau di sama juga dengan ke. Yang B, kata sambung atau penghubung, konjungsi. Banyak kata sambung atau konjungsi ini. Ada konjungsi antar kalimat, ada intra kalimat. Nah, yang ini adalah intra kalimat. Dan tetapi karena. Saya contohkan, saya tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, itu ada kata penghubung di sana. Ani dan Ali pergi ke pasar. Dan di sana bisa juga dikatakan kata penghubung. Kalau bisa, Ani pergi ke pasar dan Ali pergi ke pasar. Karena predikatnya sama, maka dalam bahasa Indonesia lebih efektifnya hanya digunakan satu saja. Kata seru atau interjeksi. Kata sandang dan artikula. Yang dibahas dalam pertemuan ini adalah kata sambung atau kata penghubung, konjungsi. Kata serapan. Kata serapan dalam Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain atau bahasa daerah atau bahasa luar negeri, yang kemudian ejaan, ucapan dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Maksudnya serapan itu mengambil bahasa dari luar lalu dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada pengucapannya yang tetap, kemudian ada yang tidak. Terus ada tulisannya yang sama, ada yang tidak. Saya contohkan. Ini aktor. Ini lafalnya sama tapi yang penulisnya berbeda karena disesuaikan dengan bahasa yang menyerap.
akuarium jadi akuarium, alergi, bolpen. Ini dari bahasa Arab. Ini sesuaikan dengan bahasa Indonesia, syajaratun, sejarah, tapi maknanya berubah. Ada yang maknanya sama, pelafalan juga hampir sama. Kursi, kursiun, ini maknanya sama. Kitabun, kitab. Ini contoh-contoh kata serapan, masih banyak yang lain. Contoh-contoh kata serapan. Aku tidak bisa menjelaskan panjang lebar di video ini, nanti durasinya terlalu panjang. Kita lanjut. Kata teknik bidang tertentu, penjelasannya ada di sini. Kata teknik dalam bahasa sederhana adalah istilah dalam topik yang dibahas. Istilah teknis itu sendiri adalah kata-kata yang memiliki arti khusus di bidang spesialis. Arti kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Oleh karena itu tidak termasuk dalam kamus umum. Contoh kata teknis. Kata teknis dalam bidang geografi. Ini dalam bidang geografi, contohnya urbanisasi. Ini adalah kata-kata teknis. Yang di bawahnya adalah pengertian dari urbanisasi. Pesisir, tanah datar berpasir di pantai. Atau istilah teknis pada bidang keahlian bahasa Indonesia ada subjek. Subjek itu adalah akhiran, ya, tumbuhan yang letaknya ada di akhir kata. Ada nama juga prefix, infix, konfix, tumbuhan. Itu adalah istilah dalam bidang bahasa Indonesia. Ada juga dicontohkan persuasi. Persuasi itu bersifat pendekatan atau ajakan supaya orang mengikuti apa yang kita inginkan, sehingga orang menjadi yakin terhadap apa yang disampaikan oleh kita. Itu persuasi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kita lanjut. Nah, tugas KD 3.2 bagian 2 sama seperti biasanya. Ya, ini kalian disuruh menyimpulkan dalam percobaan yang dibaca, tapi dalam bentuk pilihan ganda. Bentuknya adalah nanti Bapak kirimkan link. Ini perintah tugasnya, kalian pahami supaya kalian tidak asal-asalan menjawab soal. Pahami videonya dulu. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.